dari seluruh Indonesia. Dan yang barusan 5 menit yang lalu saya terima telepon dari Pak Soekarno dari Saradan. Saradan itu satu kecamatan dekat Madiun sana. Dan di satu kecamatan ini saja ada kira-kira 2.000 hektar tanaman porang. Mereka sudah lebih dari 15 tahun. Kalau Saradan ini termasuk petani porang lama. Bukan yang baru-baru ini demam porang ini. Nah, mereka semua menyampaikan ke saya, Pak, tolong carikan jalan keluar ini. Bagaimana harga kok turun sekali harga porang. Meskipun dulu saya juga pernah menyampaikan bahwa harga porang ini terlalu mahal, keuntungan terlalu banyak, sehingga harga benih kemudian menjadi sangat tinggi. Ketika harga benih tinggi, kemudian biaya bertanam porang menjadi sangat mahal. Ketika harga menjadi 5.000 seperti sekarang, petani mengeluh semua bagaimana harga ini kok begini rendah. Dari biasanya bisa 8.000. Mungkin musim ini malah di atas 10.000 mungkin. Nggak pernah di atas 10.000. Nah, itu memang terlalu mahal harga itu. Tetapi itu tadi, sepanjang harga benih porang sebetulnya tidak mengikuti naik, nggak apa-apa. Nah, sekarang apa sebetulnya yang menyebabkan harga porang ini begitu turun sekarang ini, Johan? Nah, Johan ini punya pabrik pengolahan porang. Ini bapaknya ini orang Jepang. Kakeknya orang Jepang. Nah, dulu ikut pejuang kemerdekaan Indonesia. Ini konyaku, ini konjak, kalau orang bilang konjak, yang kayak tahu konjak. Ini dari porang. Kalau ini bentuknya mie, mie kering. Nah, shirataki. Nah, ini ada ekspor ke Jepang ini ya. Awal-awal kita ekspor ke Jepang. Ekspor ke Jepang ini kayak mie atau kayak kue tiaw yang bihun itu yang bentuk beras. Ini bentuk beras, beras tapi basah. Ada juga ini beras yang kering isinya. Nah, ini produk-produk dari pabriknya Johan ini, PT Ambigo namanya. Nah, bentuk tepungnya sebetulnya seperti ini. Ini produksi Jepang. Nah, yang ini kita contoh dari tepung Jepang. Kalau ini yang produksinya Ambigo. Oh, ini produksinya Ambigo. Ini impor ini ya? Ya, untuk sampel kita. Untuk apa? Untuk perbandingan. Ada pembandingan. Jadi nggak ada bedanya. Hampir tidak ada bedanya sih. Ya. Cuman mereka punya ilmu lebih tinggi lagi cara buatnya, lebih efisien, lebih tepatnya. Oh, tapi kalau kualitasnya bisa bersaing. Cuman kita perlu lebih repot lagi dari sistem dan lain-lain. Oke. Nah, kenapa harga orang turun sekali? Sekarang kalau saya lihat harga yang terakhir sekitar, kalau kita terakhir beli masih 7.000 ya Pak ya, masih 7.000 sama 6.800. Hari ini tinggal 5.000. Ya itu saya baru dengar juga kaget itu. Kita terakhir, kenapa kita terakhir bisa beli 7.000? Memang kita kasih kuota. Kita terakhir untuk sampai tahun ini kita masih tinggal terima 500 ton kira-kira. Terakhir 500 dari tahun lalu kita sudah terima terus. Dengan 500 ton ini, tahun ini kita sudah membeli sekitar 7.000 ton. 7.000 ton? Untuk setahun ini. Setahun? Jadi jatah setahun ini kita sudah penuh. Nah, terakhir kita beli stok ya sekitar 7.000. Nanti kita selalu mengikuti harga di market berapa. Terakhir saya dengar sih baru 6.500. Saya baru dengar pertama ini. Harga sampai turun sampai segini. Dengan kata lain ya memang pembelian stop itu kelihatannya. Yang saya tahu target pertama memang Indonesia tidak bisa ekspor langsung ke China. Jadi teman-teman yang penjual keripik atau yang lain-lain harus lewat Thailand, terus mungkin diolah sedemikian rupa. Ya, ini maksudnya begini, kita ini kan ekspor ke Tiongkok itu bentuknya kan chip China. Nah, chip kita ini kelemahannya adalah dikeringkan di panas matahari, dijemur misalnya. Nah, itu berkaitan dengan waktu. Kalau waktunya panjang ini bisa rusak dan bisa jamuran. Dan begitu ditemukan jamur, itu akan dilarang. Dan kita pernah mengalami itu karena petani kita ngotot untuk ekspor chip dalam keadaan seperti itu, akhirnya dilarang. Akhirnya kayak sarang burung lah. Nasibnya kayak sarang burung, sehingga ini harus ada jalan keluar tersendiri nanti di antara petani. Tapi penyebabnya sendiri apa? Pertama itu, jadi yang sementara waktu kemarin kejadian Indonesia di Ben itu masih ada jalur Pak. Jadi teman-teman masih bisa kerja, cuman hanya teman-teman yang sudah pengalaman cukup tinggi untuk bisa kerja. Jadi kalau saya lihat dulu sebelumnya ini ada istilah Ben ini, di Indonesia ada 20 pabrik lebih mungkin yang kerja orang ini. Pabrik chip maksudnya? Pabrik chip. Bukan pabrik seperti Anda ini. Ini cuma kita kebetulan. Jadi pabrik chip itu ada 20 lebih saya tahu di Indonesia. Setelah di Ben hanya 5 pabrik yang gerak. Nah,
5 ini mereka punya koneksi untuk bisa buat proses tepung di Thailand, terus diekspor ke China. Kalau bentuk tepung seperti ini masih bisa masuk China. Contohnya Ambiko sendiri tahun ini masih bisa masuk 90 ton ke China. Terus ke Jepang kita ada ekspor sekitar 65 ton ke Jepang. Tapi kalau chip memang sudah Kalau chip nggak bisa. Jadi akhirnya mereka kirim ke Thailand, diproses masuknya. Nah, setelah itu tahun ini di Thailand dan di Myanmar pun di stop. Baru 2 bulan lalu kejadian. 1 bulan lalu, maaf, 1 bulan lalu di stop. Jadi semua. Jadi sejak 1 bulan yang lalu Thailand tidak mau terima lagi. Thailand masih bisa terima. Dari Thailand ke Tiongkoknya nggak stop. Oh. Jadi dari situ banyak sudah jalur-jalur resmi stop. Akhirnya pembelian tidak seramai dulu lagi. Jadi pabrik-pabrik teman-teman yang sekarang kerja chip berusaha membuat tepung untuk diekspor, tapi itu masih perlu waktu dan perlu penelitian. Tepung ini nggak bisa sembarangan, Pak. Ini seperti order made sebenarnya. Jadi tiap perusahaan, konsumen kita di China, di Tiongkok ada 1, di Jepang ada 1. Mereka order made ke kita, minta tepung tipe apa, viskositasnya berapa, kemurniannya berapa, baru mereka mau terima. Bukan kita buat chip yang apa saja, terus di sana yang mereka proses. Jadi perlu ada ilmu lagi untuk di situ. Kebetulan Ambiko karena sudah bisa buat produk, jadi untuk mengekspor bentuk tepung yang ini kita bisa jalan. Nah, penyebab utama itu menurut saya. Terus kedua, yang terbesar kita juga ada informasi dari teman-teman kita juga punya konak dari Tiongkok juga, komisi kayak Konjak, organisasi Konjak Tiongkok ya. Jadi mereka bilang tahun ini tepung di harga tepung dan harga ubi Tiongkok itu cukup turun drastis dibanding 2 tahun lalu. Karena apa? Karena panen raya. Jadi panen yang kemudian waktu tahun 2019 Indonesia itu bisa banyak rame, 2019-2018 banyak rame yang datang ke sini karena kejadian dulu pernah ada gempa di Tiongkok dan banjir. Jadi banyak lahan tanah yang gagal. Tapi mereka sudah kembali di tahun 2020 ini mulai panen raya lagi. Jadi harga di Tiongkok sangat turun. Jadi pengusaha-pengusaha di sana beralih menggunakan produk dalam negeri daripada produk impor yang harus diolah sedemikian rupa yang susah untuk melakukan itu. Jadi kemungkinan itu kedua, ada 2 kemungkinan itu yang terbesar. Jadi di Indonesia yang mempunyai pabrik yang bisa mengolah porang menjadi produk seperti ini baru Anda? Baru kita, Pak. Soalnya ya memang dari kakek saya kita memang pertama kali ekspor krepe pertama dari Indonesia tahun 71 kita sudah ekspor bentuk krepe ke Jepang. Tahun 83 karena Jepang punya peraturan baru. Akhirnya kita berusaha membuat produk seperti ini untuk kita ekspor ke Jepang, bukan pasaran lokal. Nah, dari situ kita lebih konsentrasi membuat produk untuk ekspor. Jadi kalau misalnya ada data konjaknya Indonesia diekspor ke Jepang atau apa, itu data adalah produk jadinya kita diekspor ke Jepang, bukan bentuk seperti ini ya Pak ya. Jadi agak beda di situ. Sebetulnya malah lebih bagus ya kalau bisa ekspor bentuk jadi ini kan. Makan hatinya luar biasa. Bikinnya sulit sekali. Bikinnya dari gagalnya klaimnya dari Jepang. Untuk produk seperti ini aja kita sudah hampir berkali-kali kayak diklaim sama Jepang, kembalikan 1 kontainer, kita develop lagi. Untuk sampai buat produk seperti ini kita develop 10 tahun sampai bisa menjadi produk yang ya masih bisa dipertahankan. Kita sampai sekarang pun kadang-kadang kalau dari Jepang diklaim ada rambut kecil, harus kita kembalikan lagi. Ya masih kita berjuang terus di situ. Nah, saya kemarin mencoba menganalisa, saya pikir ini ada hubungannya dengan kesulitan perkapalan dan kontainer. Karena semua eksportir, termasuk eksportir santan, eksportir tepung kelapa, semua menjerit karena tidak ada kapal. Akhirnya nggak bisa ekspor atau sulit sekali ekspor. Kalau pengalaman kita antar Indonesia ke Eropa, ekspor kita yang Indonesia Eropa terhalang itu Pak karena kontainer. Kita jadi ada beberapa ekspor yang ke Eropa harus menggunakan pesawat sampai karena itu. Tapi kalau yang sesama Asia kayak ke Jepang, ke China dan ke